Baik, Bapak dan Ibu, kita mulai saja eksplor kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul secara virtual dalam rangka mengikuti Explore Lab Central series yang ke-8 dengan tema Flame AAS dan Graphite Furnace AAS dalam analisis unsur, prinsip, instrumentasi, dan aplikasi. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Kepala UPT Laboratorium Sentral Universitas Andalas, Ibu Profesor Yulia Eka Putri. Yang terhormat Kepala Laboratorium Riset UPT Laboratorium Sentral Universitas Andalas, Bapak Dr. Renat Muldarisnur. Yang terhormat Pokja Instrumen AAS serta pemateri kita pada hari ini, Ibu Dr. Yefrida. Seterusnya, para peserta Explore Lab Central series ke-8 yang saya banggakan. Baiklah Bapak dan Ibu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya merupakan analis instrumen AAS di Laboratorium Sentral Universitas Andalas yang pada saat ini diamanati untuk menjadi moderator pada Explore Lab Central kita yang ke-8. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai penyampaian materi, marilah kita dengarkan dulu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Laboratorium Riset UPT Laboratorium Sentral Universitas Andalas kepada Bapak Dr. Renat Muldarisnur. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bisa kedengar suaranya ya? Sudah Pak, sudah Oke. terdengar. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami hormati Kepala UPT Laboratorium Sentral serta Kepala Labor dan Supervisor atau Pokja di lingkungan UPT Laboratorium Sentral Universitas Andalas. Yang kami hormati Ibu Dr. Yafrida, narasumber kita pada hari ini, yang juga merupakan supervisor di Laboratorium Riset UPT Laboratorium Sentral dan dosen di Departemen Kimia Universitas Andalas. Yang kami hormati juga Ibu Moderator, Ibu Melisa Weno Gustia SFI. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Ibu dosen, peneliti, PLP, tenaga laboratorium, mahasiswa, serta seluruh peserta webinar Explore Laboratorium Sentral yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat hadir di sini berkumpul secara daring untuk mengikuti kegiatan Explore Laboratorium Sentral series yang ke-8. Selawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, kegiatan Explore ini merupakan agenda rutin yang kita laksanakan setiap bulan di minggu keempat sebagai ruang untuk berbagi ilmu pengetahuan, pengenalan instrumen pengujian, pengenalan kapasitas dan penguatan kapasitas sumber daya manusia di laboratorium UPT Laboratorium Sentral, serta untuk optimalisasi pemanfaatan fasilitas peralatan yang tersedia untuk mendukung pendidikan, penelitian, dan layanan pengujian. Pada hari ini kita akan membahas topik terkait dengan Flame AAS dan juga Graphite Furnace AAS, Atomic Absorption Spectroscopy, dalam analisis unsur dari segi prinsip, instrumentasi, dan aplikasinya. Jadi topik ini sangat penting dan sangat relevan karena analisis unsur merupakan salah satu kebutuhan utama dalam berbagai bidang, mulai dari lingkungan, pangan, kesehatan, pertanian, material, dan penelitian lainnya, baik dasar maupun terapan. Melalui webinar ini kita berharap kita semua akan mendapatkan pemahaman mengenai prinsip dasar Atomic Absorption Spectroscopy
nanti perbedaan karakteristik antara klaim AAS dan Rapid Furnace AAS, aspek instrumentasi, preparasi sampel, serta interpretasi data yang kita peroleh. Pemahaman ini penting agar kita dapat menentukan metode yang tepat dan sesuai untuk kebutuhan analisis yang kita butuhkan. Nah, kami sangat berbahagia sekali dan menyampaikan terima kasih dan serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu narasumber, Ibu Dr. Yafrida yang telah berkenan untuk menyampaikan materi pada hari ini. Semoga pengalaman dan pengetahuan yang beliau bagikan dapat memberi manfaat bagi kita semua. Kami juga mengucapkan terima kasih pada moderator, panitia, tim teknis, dan seluruh peserta webinar yang telah mendukung kegiatan ini. Kami sangat terbuka apabila ada saran dan masukan terhadap kegiatan ini. Semoga Explore Laboratorium Sentral dapat terus berkembang dan lebih baik lagi ke depannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Dr. Renat Mudaris Nur. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai materi dari Ibu Yafrida, izinkan saya untuk memperkenalkan CV dari Ibu Yafrida terlebih dahulu. Ibu Yafrida merupakan Pokja untuk instrumen alat AAS di Laboratorium Sentral Universitas Andalas dan saat ini beliau juga merupakan dosen kimia analitik di Departemen Kimia Universitas Andalas dengan jabatan fungsional lektor kepala. Ibu Yefrida menyelesaikan sarjananya di Universitas Andalas dalam bidang ilmu kimia analitik, S2-nya di Institut Teknologi Bandung dalam bidang yang sama kimia analitik, dan S3 di Universitas Andalas dalam bidang yang sama juga yaitu kimia analitik. Berikut merupakan pengalaman penelitian dalam tahun 2026 yang dalam hal ini dapat kita lihat bahwa Ibu Yafrida berfokus kepada antioksidan dengan judul penelitian yang paling akhir yaitu Determination of Optimum Extraction Condition of Antioxidant Capacity from White Turmeric Rhizome using Response Surface Methodology. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, eh, marilah kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Yafrida. Kepada Ibu disilakan.
$100 itu berapa? Kayaknya 18.000 dolar. 1.800.000 lah. Mohon maaf Bapak dan Ibu, eh, harap ditunggu sebentar karena ada sedikit kendala teknis. Terima kasih. Terima kasih ya Bapak dan Ibu. Panas lah. Ya, mohon maaf Bapak Ibu ada sedikit kendala tadi. Ya, kita lanjutkan. Jadi teknik analisis logam itu bisa dari yang paling sederhana, bisa kita gunakan, misalnya titrasi kompleksometri atau grafimetri. Nah, kalau dengan menggunakan instrumen, itu bisa kita gunakan spektrofotometri molekul atau spektrofotometri atom seperti FAAS dan GFAS yang mau kita bahas nanti. Nah, metode lainnya ada ICP, ada kromatografi, ada voltammetri. Nah, bagaimana kita memilih teknik analisis yang cocok? Itu tergantung analit kita, tergantung konsentrasi analit, tergantung matriksnya, tergantung tujuan. Nah, banyak faktor yang mau kita pertimbangkan kalau untuk memilih metode analisis logam ini. Nah, FAHS dan GFAS itu adalah bagian dari metode metode analisis secara spektrometri, yaitu metode analisis yang mempelajari interaksi antara radiasi elektromagnetik dengan materi. Nah, ini sampel, misalnya ini sampel kita. Kalau di AS, sampel ini akan dirubah dulu menjadi atom bebas. Nanti atom bebas yang terbentuk akan menyerap sebagian dari radiasi yang diberikan. Nah, kemudian akan timbul sinyalnya. Nah, dari situ akan bisa kita tentukan konsentrasi logam di dalam sampel. Jadi prinsip analisis dengan AS nyala, kalau FAS itu berarti flame AAS atau AS nyala. Nah, nyala ini digunakan untuk merubah sampel, sampel kita berupa larutan. Nah, nanti dengan proses tertentu diubah menjadi atom, atom bebas dalam keadaan dasar. Nah, atom yang dalam keadaan dasar ini yang akan menyerap radiasi yang dilewatkan ke atom itu.
ya dari sumber sinarnya. Nah, nanti akan diketahui berapa intensitas cahaya yang diteruskan ke detektor. Nah, ini apanya? Sumber sinarnya bisa berupa lampu HCl atau hollow cathode lamp atau EDL, electrodeless discharge lamp. Nah, ini adalah sumber sinar yang monokromatis, artinya sumber sinar yang hanya memancarkan sinar dengan panjang gelombang tertentu. Nah, nanti dari sampel kita akan dirubah menjadi atom bebas. Nah, nanti atom bebas yang terbentuk ini akan menyerap sebagian sinar yang dari sumber sinar. Nah, nanti akan diteruskan ke monokromator. Monokromator akan memilih sinar apa yang akan dilewatkan nanti. Nah, nanti akan masuk ke detektor. Nah, nanti apanya hasilnya berupa absorban, bisa transmitan. Nah, nanti absorban atau transmitan yang terbaca itu akan sebanding dengan jumlah atom bebas, akan sebanding dengan konsentrasi analitnya. Nah, bagaimana terjadinya proses atomisasi pada AAS nyala ini? Nah, yang pertama terjadi proses nebulisasi, yaitu sampel yang berupa larutan itu dirubah dulu menjadi aerosol. Kemudian proses yang kedua adalah desolvasi, ya, pelarut diuapkan oleh panas atau nyala. Jadi pelarutnya diuapkan. Kemudian ada vaporisasi, yaitu senyawa dirubah menjadi bentuk uap. Nah, setelah bentuk uap, lalu terjadi atomisasi. Nah, nanti akan terbentuk atom-atom bebas. Proses selanjutnya adalah eksitasi. Karena atom bebas ini menyerap sebagian energi tadi, dia akan tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Satu halaman satu gambar itu nggak apa-apa. Yang penting tulisannya juga. Eksitasi dia tidak stabil, dia akan kembali ke keadaan dasar. Nah, namun kita tidak eh, memperhitungkan proses eksitasi atom ini, karena yang kita ukur adalah absorpsinya. Jadi tidak kita pedulikan proses eksitasinya, walaupun proses itu terjadi. Nah, kemudian baru terjadi pengukuran. Ya, bisa kita ukur berapa absorbannya. Kemudian dari absorban bisa kita tentukan konsentrasi. Nah, kalau komponen peralatannya, yang pertama ada HCl, ya beda dengan HCl yang asam. Kalau HCl ini hollow cathode lamp, huruf besar singkatannya semua. Kemudian ada choppernya, ada nebulizer, ada spray chambernya, ada burner, ada nyala, chromator, detektor, amplifier, dan recordernya. Ya, recordernya bisa berupa komputer. Kita lihat komponen yang pertama, dan ini sangat penting sekali, yaitu lampu katoda berongga atau hollow cathode lamp ini. Nah, ini adalah sumber radiasi yang menghasilkan garis spektrum karakteristik untuk unsur. Jadi, misalnya kita mau menganalisis logam Cu, maka HCl yang kita gunakan harus HCl Cu. Kalau Pb yang mau kita analisis, berarti kita harus menggunakan HCl Pb. Jadi, berapa banyak unsur logam yang mau kita analisis, ya sebanyak itu pula HCl yang harus kita gunakan. Ya. Nah, kenapa dia bisa menghasilkan sinar dengan panjang gelombang tertentu? Nah, karena katoda yang di dalam lampu ini terbuat dari unsur yang sesuai dengan analit yang mau kita tentukan. Ya, itu alasannya kenapa dia bisa memancarkan radiasi yang sesuai dengan analit yang mau ditentukan. Kemudian ada nebulizer. Nebulizer mengubah larutan sampel menjadi aerosol atau kabut halus. Kemudian ada spray chamber. Ini yang memisahkan tetesan yang besar. Ya, yang besar akan turun ke bawah, masuk ke waste.
Kemudian yang halus diteruskan ke burner atau pembakar. Nah, burner dan flame ini menghasilkan nyala untuk proses atomisasi. Jadi nyala ini timbul karena adanya gas oksidan dan adanya gas membakar. Nah, beda gas oksidan, gas pembakarnya itu akan menghasilkan suhu nyala yang berbeda. Nah, selanjutnya ada monokromator dan detektor. Nah, monokromator di sini fungsinya agak berbeda dari monokromator pada spektrofotometer molekul. Kalau pada spektrofotometer molekul, monokromatornya berfungsi untuk merubah sinar polikromatis menjadi monokromatis. Tapi kalau monokromator di AAS ini fungsinya untuk memilih hanya panjang gelombang yang diinginkan yang akan dilewatkan. Ya, karena ada radiasi-radiasi yang lain seperti nyala misalnya, atau ada sinar yang diemisikan dari atom misalnya. Nah, itu dicegah untuk lewat. Jadi yang dilewatkan itu hanya sinar yang sesuai dengan panjang gelombang dari logam yang kita ukur. Nah, untuk detektornya itu digunakan PMT, yaitu foto multiplier tube, ya, atau tabung pengganda foton. Jadi gunanya untuk menguatkan sinyal. Jadi sinyal dari yang misalnya sinyalnya satu, kemudian dilipatkan jadi dua, jadi empat, jadi 16 dan seterusnya. Nah, ini gunanya detektor. Sehingga alat AAS ini, instrumen AAS ini bisa mendeteksi sampai konsentrasi yang kecil, yaitu dalam satuan ppm. Ya. Nah, bagaimana analisis kuantitatifnya? Nah, yang pertama kita harus menyiapkan larutan standar dengan berbagai konsentrasi. Nah, penentuan deretan standar ini tergantung absorbannya nanti. Tidak sama untuk seluruh logam, tidak sama variasi konsentrasinya, beda-beda tergantung absorban yang dihasilkan. Nah, kemudian dilakukan pengukuran absorban standar, lalu membuat kurva kalibrasi standarnya. Selanjutnya menentukan persamaan regresinya. Nah, sudah dapat persamaan regresinya, dilakukan pengukuran absorbansi sampel. Nah, dari situ kita bisa menentukan konsentrasi sampel, ya, yaitu dengan menggunakan persamaan regresi. Y-nya adalah absorban, kemudian B-nya slope, X-nya konsentrasi larutan, dan A-nya intercept. Nah, dari persamaan ini, dari absorban yang terbaca pada instrumen, kita bisa tentukan konsentrasi analit di dalam sampel. Nah, ini jadi untuk AS itu yang banyak digunakan adalah seperti tadi untuk analisis kuantitatif. Nah, kalau kita mau tentukan analisis kualitatif saja, misalnya kita ingin tahu apa logam yang ada dalam sampel kita, itu kita lakukan analisis kualitatif. Nah, analisis kualitatifnya bisa kita lihat dari timbulnya puncak-puncak pada spektrum atom itu yang akan muncul pada panjang gelombang tertentu. Misalnya kalau dalam sampel kita mengandung Zn, nanti akan muncul pada panjang gelombang sekitar 213,9 nanometer. Ini yang biasa panjang gelombang yang biasa digunakan. Tapi sebenarnya dia ada puncak-puncak lainnya. Nah, kemudian misalnya Mg itu akan muncul pada puncak pada 285,2 nanometer. Ini untuk analisis kualitatifnya. Jadi nanti akan kita lihat puncaknya muncul pada panjang gelombang berapa. Nah, itu akan menentukan logam apa yang ada di dalam sampel kita. Nah, namun ini agak jarang digunakan karena pada umumnya orang melakukan analisis kuantitatif dengan AAS. Nah, tadi kita bicara tentang kurva kalibrasinya, kira-kira bentuknya seperti ini.
kurva kalibrasi standar untuk logam itu dengan pengukuran AAS, sumbu X-nya itu adalah konsentrasi standar, kita buat dalam satuan ppm. Kemudian di sumbu Y-nya itu adalah absorban yang terbaca. Nah, misalnya di sini kita buat variasi konsentrasinya dari 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 miligram per liter. Nah, nanti masing-masing konsentrasi ini akan memberikan nilai absorban yang tertentu. Nah, itu yang kita masukkan. Nanti akan kita dapatkan kurva kalibrasi standar seperti ini. Nah, untuk menilai apakah kurva kalibrasi standar kita itu sudah layak digunakan atau tidak, itu bisa kita lihat dari nilai R kuadratnya ini. Nah, di sini nilai R kuadratnya sama dengan 0,999. Nah, kalau R kuadrat yang besar dari 0,995, itu berarti eh, kurva kalibrasi standarnya sudah linier, sudah kita bisa gunakan untuk menentukan konsentrasi analit di dalam sampel. Ya, kalau SNI menentukan R kuadrat ini minimal 0,995. Kalau kecil dari itu, sebaiknya kita ulang dulu. Ya, ulang pembuatan kurva kalibrasi standar. Nah, di mana FAS ini banyak digunakan? Yang pertama di bidang lingkungan, misalnya penentuan kandungan Fe, Cu, Zn, dan logam-logam lain di dalam air, atau untuk penentuan Pb dalam tanah misalnya. Kalau industri, misalnya analisis logam bahan baku dan pengawasan kualitas. Misalnya ada produk-produk tertentu yang mempunyai standar kualitas logam tertentu, misalnya kandungan logamnya sekian, misalnya itu perlu dilakukan analisis kualitasnya. Kalau di pertambangan, misalnya analisis kandungan logam dalam larutan ekstraksi, misalnya untuk menentukan apakah di suatu tempat misalnya itu layak untuk ditambang atau tidak. Nah, tentu ditentukan kandungan logamnya sebelum dilakukan penambangan. Kalau di bidang pangan misalnya penentuan kalsium dalam susu. Nah, kita tahu kalsium sangat merupakan komponen yang sangat penting sekali dalam susu yang menentukan kualitas susu. Ya, jadi perlu ditentukan kandungan kalsiumnya atau misalnya Fe, Zn dalam makanan. Nah, untuk pertanian, misalnya penentuan kalium, kalsium, magnesium, besi pada unsur dalam pupuk, misalnya seperti itu. Jadi untuk penentuan ini bukan hanya kita menentukan bahan-bahan apa yang bermanfaat di dalam sampel kita, tapi bisa juga kita menentukan apakah ada bahan-bahan yang beracun atau toksik di dalam bahan-bahan yang kita uji itu. Jadi ada dua tujuan kita melakukan analisis itu. Baik, itu tadi untuk flame AAS atau AAS nyala. Nah, AAS yang kedua jenisnya itu ada GFAAS atau Graphite Furnace AAS. Ini adalah prinsipnya sama dengan AAS, perbedaannya hanya di proses atomisasinya. Kalau di FAAS kita melakukan proses atomisasinya dilakukan dengan menggunakan nyala. Kalau dalam GFAS, atomisasi itu dengan pemanasan elektrik pada tabung grafit. Nah, keunggulan grafit furnace ini, GFAS ini dibandingkan dengan AAS adalah sensitivitasnya tinggi. Sensitivitas ini berhubungan dengan konsentrasi, berarti semakin tinggi sensitivitasnya, berarti semakin kecil konsentrasi yang bisa kita tentukan dengan instrumen itu. Ya, jadi sensitivitasnya tinggi, kemudian dia membutuhkan volume sampel yang kecil. Jadi volume sampel yang dibutuhkan tidak terlalu besar.
Nah, prinsip analisis dengan GFAS ini, sampel dimasukkan ke grafit tube, ada tabung grafitnya. Nah, tabung grafit ini akan dipanaskan, kemudian akan terjadi beberapa tahap. Ya, yang pertama ada tahap pengeringan terlebih dahulu, yang kedua tahap pirolisis, kemudian baru terjadi proses atomisasi. Nah, kalau setelah terjadi proses atomisasi, baru terjadi proses cleaning atau pembersihan. Nah, pada proses atomisasi ini akan menghasilkan atom bebas yang akan menyerap radiasi yang diberikan. Nah, komponen GFAS ini hampir sama, sumber sinar yang kita gunakan juga HCl, kemudian ada sistem optiknya, kemudian ada grafit grafit tube atau furnace-nya yang tempat terjadinya pengatoman tadi, ada grafit platform, kemudian ada pengaturan temperatur, pengaturan suhu, ada aliran gas argonnya di sini, kemudian sistem injection sampel, kemudian juga ada monokromator, detektor, dan komputer atau sistem datanya. Nah, yang utamanya tadi perbedaannya FAS dan GFAS adalah pada atomisasinya. Jadi atomisasi itu terjadi pada tabung grafit ini, ya. Di tabung grafit ini sampel dipanaskan. Kemudian arus listrik dialirkan melalui tabung ini yang menyebabkan suhu naik. Nah, karena atom berada lebih lama di sini, makanya sensitivitasnya menjadi tinggi. Nah, aliran gas argon, argon ini adalah salah satu gas inert, kita alirkan di sini, gunanya untuk mengurangi oksidasi dari grafit, ya tempat terjadinya atomisasi, kemudian mengontrol atmosfer dalam furnace dan membantu proses pembersihan. Nah, ini sudah kita bahas tadi tahapannya ada drying, pirolisis, atomisasi, dan tahap cleaning. Nah, untuk analisis kualitatif dan kuantitatifnya juga sama seperti FAAS. Ya. Nah, kemudian untuk penjaminan mutunya, itu bisa kita lihat dari linearitasnya, dari LOD, LOQ-nya, presisi, akurasi. Nah, ini sebenarnya termasuk kepada validasi metodenya nanti, ya, untuk menjamin apakah metode yang kita gunakan itu valid atau tidak. Untuk AS ini untuk mendeteksi kandungan logam dalam eh, konsentrasi yang kecil. Kalau di FAAS tadi dia bisa mendeteksi dalam satuan miligram per liter, secara umum miligram per liter, tapi ada beberapa logam yang juga bisa dalam satuan ppb atau mikrogram per liter. Tapi kalau GFAAS itu memang sudah bisa untuk satuan ppb atau mikrogram per liter. Nah, untuk sampel yang digunakan, sampel yang dianalisis itu juga hampir sama, bisa dari sampel lingkungan, dari pangan, farmasi, biologi atau klinis, atau dari forensik. Jadi kalau untuk sampel dengan konsentrasi yang kecil, itu lebih bagus kita menggunakan grafit furnace AAS. Nah, di sini kita lihat perbandingan antara flame AAS dengan grafit furnace AAS. Dari proses atomisasinya, kalau FAS dengan nyala, kalau GFAS dengan tabung grafit. Ya. Volume sampel di FAS kita gunakan lebih besar, sedangkan GFAS volume sampelnya lebih sedikit. Kalau sensitivitas atau LOD, limit of detection-nya, nah di flame AS itu bisa sampai satuan miligram per liter, sedangkan GFAS itu bisa sampai satuan mikrogram per liter. Kalau kecepatan
Untuk AS nyala atau FAS itu lebih cepat, jadi cocok untuk digunakan untuk analisis sampel yang rutin. Kalau GFAS itu prosesnya lebih lambat atau butuh waktu yang lebih lama. Kalau interferensi matriks, artinya gangguan dari matriks, di FAS ada, ini lebih mudah dikendalikan, tapi di GFAAS itu lebih kompleks, perlu koreksi, ya koreksi background atau perlu modifier. Kalau dari sisi biaya atau operasional, FAAS itu lebih ekonomis. Jadi biaya analisis per sampelnya ini lebih murah, sedangkan GFAS lebih mahal. Ya, kalau aplikasi utamanya ini untuk FAS untuk analisis unsur rutin dengan kadar yang cukup tinggi, sedangkan GFAS analisis unsur dengan kadar yang sangat rendah atau dalam konsentrasi yang trace dan jumlah sampel yang sedikit. Nah, kita lihat QA dan QC pada analisis AAS, baik FAAS maupun GFAAS. Kalau QA, itu Quality Assurance, itu memastikan sistem analisis itu benar. Berarti ada prosesnya. Kalau QC itu membuktikan kalau hasil pengukuran itu dapat dipercaya. Nah, untuk QA-nya, kita harus membuat SOP analisis AAS yang jelas. Kemudian metode analisis yang kita gunakan itu harus sudah tervalidasi atau terverifikasi. Kemudian analis yang melakukan analisis itu harus mempunyai kompetensi di situ. Ini bisa didapatkan dengan cara pelatihan. Kemudian harus dilakukan kalibrasi dan perawatan alat. Ini harus rutin dilakukan. Kemudian harus menggunakan standar, reagen, dan airnya yang tertelusur. Selanjutnya ada dokumentasi, audit, dan evaluasi. Ini quality assurance-nya. Kalau untuk quality control, itu harus digunakan blanko untuk mencek kontaminasi. Harus digunakan kurva kalibrasi atau dilakukan cek kalibrasi. Kemudian kisi sampel atau menggunakan CRM. Kemudian dilakukan duplo atau replikasi untuk melihat ketelitian pengukuran. Kemudian kita lakukan spike recovery, ya, atau matrix spike untuk melihat akurasinya. Kemudian bisa kita buat control chart untuk memantau grade-nya. Nah, alokasi dalam satu batch AS itu bisa dari blanko, kemudian kalibrasi, cek standar, sampel, lakukan duplo atau lakukan spike, kemudian evaluasi, kemudian baru bisa dibuat laporannya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Yefrida. Baik Bapak dan Ibu, untuk pertanyaan bisa di chat di kolom chat atau Bapak dan Ibu bisa raise hand dengan memencet fitur raise hand. Jadi sebelumnya, sebelum saya membacakan pertanyaan, izinkan saya untuk memperkenalkan alat AAS yang ada di lab sentral terlebih dahulu. Jadi Bapak dan Ibu, AS yang ada di Laboratorium Sentral Universitas Andalas ada dua, berdasarkan yang disampaikan oleh Ibu Yefrida tadi, kami punya Flame AAS dan Graphite Furnace AAS, yang keduanya merupakan produk dari Shimadzu dengan tipe AA7000 untuk Flame AAS, dan Shimadzu GFE 7000A untuk Graphite Furnace AAS. Syarat sampel yang bisa kita analisis pada AAS di laboratorium sentral itu harus berupa cairan
Dan untuk flame AAS itu nanti kadar yang terukur dalam miligram per liter dan graphite furnace dalam mikrogram per liter. Di sini kita juga bisa mengukur logam total dan logam terlarut. Dan jika sampel Bapak dan Ibu nanti berupa padatan, perlu untuk didestruksi basah dulu. Bisa didestruksi di laboratorium sentral atau Bapak dan Ibu bisa mendestruksi di laboratoriumnya masing-masing. Untuk di laboratorium sentral, kami menyediakan dua jenis destruksi basah. Yang satu menggunakan hot plate dengan teknik TCLP. Dan yang kedua menggunakan microwave digestion yang nanti kelebihannya memakai microwave ini akan lebih efisien karena waktu yang digunakan akan lebih singkat. Contoh destruksi menggunakan asam yang dengan hot plate yang telah kami lakukan yaitu untuk air laut, air sungai, air tanah, air limbah, air permukaan lainnya. Kemudian untuk microwave digestion itu yang sudah pernah kami lakukan yaitu untuk makanan, tanaman, sayur dan buah atau hasil laut seperti dan produk pertanian seperti ikan dan produk farmasi dan juga kosmetik. Ini merupakan contoh dari hasil pengujian menggunakan flame AAS, di mana ini adalah pengukuran air sumur yang di mana air sumurnya didestruksi dulu di laboratorium sentral dan diperoleh konsentrasi untuk logam Fe sebanyak 1,7385, 1,6760 untuk pengulangannya, dan untuk sampel kedua 0,5092 miligram per liter dan pengulangannya 0,5061 miligram per liter. Ini untuk kurva kalibrasinya nanti akan kami sediakan dan kami akan mengukurnya sendiri. Jadi Bapak dan Ibu nanti tinggal membawa sampelnya saja yang sudah didestruksi atau mau didestruksi di lab sentral juga boleh. Ini untuk contoh pengukuran Fe pada makanan, yang dimana makanan yang kita lakukan destruksi di sini adalah pancake dengan kadar logam Fe yang diperoleh untuk sampel pertama yaitu 0,0527 mg per liter dan sampel kedua 0,0824 mg per liter. Kami juga menghitung kadar logam Fe dalam miligram per kilogramnya nanti jika Bapak dan Ibu melakukan destruksi di sini dan diperoleh kadar Fe dalam sampel 1 yaitu 18,667 mg per kilogram dan pada sampel 2 29,731 mg per kilogram.